Untuk mengerjakan soal di atas, maka kita harus membuat diketahui di berapa? Gina membeli barang seharga 100.000, berarti pembelian sebesar 100 juta ya, sebesar 100 juta. Sebesar 100 juta. Sebesar 100 juta. Kemudian kita juga tahu beban pembelian seharga 1 juta. Lalu kita juga mengetahui beban non operasional atau beban-beban ya. Kalau beban operasional tadi yang beban pembelian, atau beban-beban aja deh. Beban seharga berapa? 10 juta. Nah, ditanyakan berapakah penjualan, omset, penjualan. Maka jawabannya adalah, kita jawabannya di pinggir aja ya. Sini jawabannya. Rumus yang kita ketahui adalah HPP sama dengan pembelian tambah semua pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian. Berarti beban pembelian ya, HPP adalah pembelian ditambah dengan biaya beban-beban yang terkait dengan pembelian, berarti beban pembelian. Maka kita masukin dulu, kita harus tahu dulu HPP-nya berapa ya. Berarti HPP nih sama dengan berapa? Ini ya, Bapak tulis aja lah, nggak pakai rumus ya. 100 juta, jangan lupa pakai 00, tambah 1 juta. Oh, ini karena sama dengan rumus, kita kasih caranya pakai curek hiji ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 101 juta. Ini adalah HPP-nya. Bapak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, oke. Nah, kalau kalian nggak bisa, jadi HPP sama dengan segini. HPP dengan segini. Kita tahu HPP-nya 101 juta. Nah, kita juga tahu rumus bahwa yang ditanyakan adalah penjualan. Yang kita tahu rumusnya adalah penjualan dikurang HPP sama dengan laba kotor. Oke. Nah, penjualannya kan kita nggak tahu ya. Justru yang tahu HPP dengan laba kotor ya. Berarti penjualan kurang 101 juta ya, sama dengan laba kotornya berapa? Laba kotor udah diketahui kan? Laba kotornya yang kita inginkan, belum, sama dengan laba kotor. Nah, berarti
kita belum bisa mendapatkan nilai penjualan. Kenapa? Karena laba kotornya juga belum tahu. Ya, kalau laba kotornya udah tahu kan penjualan gampang ya, tinggal dipindahin saja. Berarti penjualan sama dengan laba kotor ditambah HPP. Ya, tapi penjualan kan belum ada ya. Jadi nanti penjualan, ini rumusnya kan rumus matematika nih. Penjualan sama dengan laba kotor. Nah, yang 100 ini 101 juta HPP nih akan pindah ke sebelah sini. Kalau pindah ngelewatin sama dengan berarti tandanya berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif. Ini kan pelajaran SD ya. Laba kotor ditambah 101 juta. Nah, berarti untuk mengetahui penjualan kita harus tahu dulu laba kotor. Ya, kita harus tahu laba kotor dulu ya. Untuk mengetahui jumlah penjualan, laba kotor harus diketahui terlebih dahulu. Nah, berarti kita sekarang harus mencari angka laba kotor. Nah, bagaimana cara mencari laba kotor? Rumus yang satu lagi, yaitu rumus satu lagi kita Bapak pindah sini aja deh ya. Nah, pindah sini. Laba kotor dikurang total beban sama dengan laba bersih. Duh, gak cukup. Sama dengan laba bersih. Nah, laba kotor dikurang total beban sama dengan laba bersih. Nah, kita masukin laba kotor, berarti kita pindah lagi pakai rumus matematika lagi. Laba kotor sama dengan ya, total bebannya dipindah. Karena dipindah maka si negatif ini kurang ini dia akan menjadi positif ya. Dia akan menjadi positif. Berarti laba bersih ditambah total beban. Tinggal masukin aja. Laba kotornya udah bisa dicari nih. Berarti laba kotor sama dengan laba bersihnya berapa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah 5 juta. Ya. Tambah total beban berapa? Ini total beban 10 juta. 10 juta. Berarti laba kotor, kalau ingin untung 5 juta, maka laba kotor harus 15 juta. Ya. Kalau laba kotornya 15 juta, maka keuntungan bisa 5 juta. Ya. Kalau keuntungan pengen 6 juta, ya berarti ini laba kotor harus 16 juta. Nah, kita udah tahu laba kotor, maka pindahin ke sini. Ini kan belum ada nih laba kotor. Maka di sini masukin ke sini. Penjualan sama dengan laba kotornya berapa? Laba kotor sekarang udah ada ya. Sudah ada angkanya, maka kita rubah ya, laba kotornya kita rubah angkanya menjadi 15 juta. Nah, sekarang jadi udah ada rumusnya, maka penjualan itu harus 116 juta. Oke, selesai. Jadi kalau ingin untungnya 5 juta, maka penjualan harus sebesar 116 juta. Ya. Ini gabungan antara matematika dengan akuntansi. Ya, makanya ada yang menyebutkan, kalau di Google, insya Allah ada, di YouTube ada matekulasi, kalau nggak salah matekulasi atau apalah ya. Jadi gabungan matematika dan makuntansi apalah, pokoknya gabungan matematika dan akuntansi ya. Jadi boleh aja ngitungnya secara matematika, tapi hasilnya harus dibuatkan secara akuntansi. Demikian. Nah, sekarang kalian terapkan di soal yang keuntungannya ingin 10 juta yang kemarin Bapak kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.